Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu. Oke. Nah, hari ini kita ambil topik yang aneh tapi cukup menarik ya, yaitu tentang hipnoterapi. Jadi teman-teman mungkin sebagian besar ya, yang di sini kan sebagian besar background-nya perawat. Nah, mungkin kelihatannya tidak menarik, dok, kan karena yang hipnoterapi harus dokter. Nah, sebagian besar kalau kita berpikir begitu, itu salah 100%. Karena apa? Karena bidang ini juga diambil oleh ilmu lain ya. Makanya kalau kita lihat ada orang yang melakukan hipnoterapi, ternyata sarjana komputer. Ternyata sarjana hukum. Di Palu saja ada sarjana hukum yang bisa melakukan hipnoterapi. Nah, di Dinas Kesehatan, hipnoterapi ini bagian dari pengobatan tradisional. Dia dimasukkan ke pengobatan tradisional. Nah, topiknya itu tentang mencegah bunuh diri. Tapi dokter lebih luaskan lagi bahwa ternyata hipnoterapi bisa digunakan untuk apa saja. Untuk rekan-rekan yang misalnya punya anak mau melakukan hipnoparenting untuk mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua untuk pengobatan, untuk motivasi. Atau rekan-rekan yang nyunat, ya tim-tim sunat, kepingin melakukan hipnoterapi agar si anak itu bisa disunat tanpa lidokain atau PHK-in. Nah, kalau teman-teman bisa menguasai hipnoterapi, teman-teman bisa melakukan tindakan seperti nyunat tanpa anestesi lokal. Oke, supaya acaranya lebih menarik, mungkin Heri mau minta bantuan deh, ambilkan kursi, taruh satu di sini. Biar Heri yang bawa, Oke. Taruh sini, Heri. Oke, Heri duduk saja deh. Nah, siapa rekan-rekan yang mau lagi? Oke. Nah, kita tanya ya. Kita tanya, nanti kita kasih tahu bagaimana teman-teman bisa juga menjadi seorang hipnoterapi. Dan kalau bayangkan, kalau teman-teman di wilayah bisa hipnoterapi, lalu ada teman-teman yang misalnya, dok, saya ini asam lambung saya kumat, dok, saya sakit ulu hati, saya nggak bisa tidur tadi malam. Bayangkan. Nggak perlu kan konsultasi ke dokter, ketika kita bisa melakukan pendekatan yang luar biasa, kita bisa membuat pasien itu bisa memiliki kebiasaan baru, bisa tidur. Sesuai dengan apa? Kesepakatan. Jadi kalau teman-teman bilang, mulai hari ini tidurnya jam 9 malam ya, sampai jam 5 pagi. Itu kita bisa tanamkan di pikirannya. Kita lihat ya, kita tanya dulu namanya siapa? Namanya siapa? Ya, Heri Warsolo. Oke, Heri. Heri dinas di mana, Her? Yang di rumah sakit Bayangkara. Oke. Nah, ini ada orang rumah sakit tuh. Nah, itu ada orang rumah sakit. Nah, Heri punya adik toh, Heri? Punya toh? Punya ya. Berapa adiknya? Dua ya. Dia punya 2 adik tapi dua-duanya namanya lupa. Oke, namanya lupa. Nama adik siapa? Lupa ya? Lupa ya? Lupa ya nama adik ya? Oke, Luciana. Luciana mana Luciana? Luciana. Nah, Luciana duduk sini, Luciana. Oke. Nah, sekarang nama kamu sendiri lupa. Oke, nama lupa. Siapa namamu? Lupa. Oke. Itu siapa namanya? Luciana. Luciana ya. Kamu namanya lupa ya? Oke, sekarang namamu kita ganti Luciana. Oke. Siapa namamu? Luciana. Benar ya? Luciana ya? Oke, luar biasa. Luciana, kamu punya pacar? Ya, punya. Punya. Siapa nama pacarmu? Yunita. Oke. Kapan menikah? Januari. Oh, luar biasa. Setia ya? Oke. Ya. Nah, sekarang tiba-tiba nama pacarmu kita ganti dengan Agus ya. Oke. Siapa nama pacarnya? Agus. Agus ya. Bagus ya. Namamu siapa? Luciana. Luciana, pacarmu namanya? Agus. Nah, kan kita bayangkan hanya kita melakukan trik sendiri, kita bisa mensugesti. Kalau orang yang kita temui orang yang cemas, kita bisa ubah menjadi orang yang bahagia.
orang yang tadinya namanya A, kita bisa ganti. Segampang itu toh teman-teman. Oke, sekarang kakinya lemas ya, kakinya lemas. Sekarang balik lagi. Nggak mau balik ya? Oke, kita biarkan dia di sini saja ya. Nah teman-teman begini, supaya kita bisa mengerti tentang hipnoterapi, kita harus tahu karena hipnoterapi itu kan berasal dari dua kata, hipnosis dan terapi. Nah kalau kita bisa, maka judul ini akan kena. Bagaimana kita mencegah teman-teman kita yang mungkin berkonsultasi dengan kita, Agus, saya mau mengakhiri hidup, saya bosan dengan hidup. Nah, kalau kita tahu triknya, kita bisa mencegah teman-teman kita untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dokter tidak mengatakan bahwa teman-teman harus obati, karena ngobati orang yang depresi, orang yang cemas, itu harus kewenangan hak daripada dokter. Ya. Nah, teman-teman harus ngerti dulu, hipnoterapi itu bukan magic, bukan kayak klinik ya, sehingga kita berpikir, kalau kita sudah memiliki pandangan bahwa hipnoterapi itu klinik, maka kita akan antipati. Kita tidak akan mau belajar karena kita takut dosa. Ya, hipnoterapi itu ilmu yang biasa-biasa saja, bahkan sehari-hari kita bisa terhipnotis tanpa kita sadari. Nih, dokter kasih contoh. Ketika kita nonton film Korea, ya, lalu kita sedih menangis. Sebenarnya kita sudah dihipnotis oleh sutradaranya karena dia berhasil membuat kita menangis. Nah, itu adalah proses hipnoterapi atau hipnosis yang terjadi secara tanpa kita sadari. Nah, kalau ini adalah hipnotis yang kita sengaja. Nah, teman-teman harus tahu dulu, hipnotis, kalau kita bicara hipnotis, kita bicara soal pikiran sadar manusia. Pikiran sadar itu, kita bicara pikiran itu ada dua ya. Pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu memuat soal seperti misalnya kemampuan mengingat jangka pendek, kemudian orang kita lagi menganalisa suatu kasus, kita melakukan kayak logika kita jalan. Kenapa kamu pergi ke sini? Oh, saya pergi ke Swiss Bear Hotel karena saya mau rakenis. Nah, itu kita menggunakan pikiran sadar kita. Tapi ketika kita misalnya, dok saya sedih, suami saya itu tukang judi online, saya marah banget, saya sedih banget. Nah, ketika kita mengungkapkan itu, kita sedang menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar kita. Nah, semua yang tadi nih, yang penyebab bunuh diri ini, itu dia pasti penyebabnya depresi, takut, kecewa, cemas. Nah, itu semuanya ada di pikiran bawah sadar kita. Kalau kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar, kita bisa mengubah. Ingat, kuncinya adalah bagaimana kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Oke, jadi kalau kita bisa masuk, maka apapun yang kita katakan bisa terjadi. Oke, nah sekarang namanya kembali normal ya, kembali normal. Oke, nah tiba-tiba cewek yang ada di depanmu itu, adalah, oke, tutup mata dulu. Cewek yang ada di depanmu itu adalah istri kamu. Oke, orang yang paling kamu cintai. Sekarang buka mata. Nah, sekarang itu, siapa dia? Yang ini. Istri saya. Istrimu toh? Siap. Oke, Ria sini, Ria. Oke, Ria. Oke, istrimu, kamu nikahnya kapan sama dia? Siap, Januari. Januari ya? Oke, sini. Oke. Kamu ketemu dia di mana? Hari Bayangkara. Oh, Hari Bayangkara. Ya, ini istrimu ya? Istrimu ya? Oke, benar ya. Nah, sekarang semuanya kembali normal ya. Kakimu kembali normal dan itu siapa itu? Yang sebelah kananmu? Teman. Oh, teman. Oke, sudah kembali normal? Kembali lagi? Oke. Nah, itu contoh ya. Contoh adalah proses hipnosis yang sangat sederhana. Nah, teman-teman yang tadi dokter bilang, dok bagaimana saya mau belajar hipnoterapi? Pertama kita harus tahu dulu, hipnosis itu adalah alamiah, ilmiah, dan bisa dipelajari. Siapapun bisa pelajari, entah dia dokter, profesi apapun dia bisa pelajari. Karena apa? Manfaatnya bukan hanya untuk pengobatan, tapi untuk mengajar.
misalnya teman-teman mau mengubah seorang anak